Alhamdulillah sab'ati menjadi bukti kemudahan. Tanda kemudahan adalah sab'ati. Sab'ati tidak susah seperti itu. Dengan sab'ati ilmu-ilmu pendukung yang lain akan nanti membantu kita dalam memudahkan memahami qiraah-qiraah atau kaidah-kaidah di tentunya imam yang sab'ah seperti itu. Silahkan Ustaz, bisa Anda buka surah dan ayat yang ingin dikehendaki untuk jaringan baca pada pagi hari ini, tentu dengan bacaan yang pertama melalui riwayat qiraat Imam Hafs terlebih dahulu. Silakan, mungkin bisa Anda bacakan dahulu daripada surah As-Sajdah, daripada ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Silahkan bacakan pada qiraat selain daripada bacaan yang sudah sebagaimana Anda bacakan tadi. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Qiraat siapakah yang barusan Anda baca tadi? Qalun dan Ibnu Katsir. Apa catatan bagi Qalun dan Ibnu Katsir? Mim jamak silah qasar. Ada berapa titik dalam ayat ini mim jamak silah qasarnya? Ada 2. Silahkan bacaan ketiga. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Qiraat siapakah yang ketiga ini? Warash. Apa catatan dalam qiraat Warash? Lafat minal azab di lafat al-azab bil adna dinakolkan minal azabil adna, dan juga lafat al-adna itu bacaan dibaca imalah suhra oleh Warash, Imam Warash. Dan juga selanjutnya al-akbar tentunya juga dinakolkan oleh Imam Warash, dan semua mim jamak dibaca sukun. Sekarang tolong bacakan qiraat keempat ini dengan qiraatnya Imam Aliyul Kisai. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sekarang bacakan bacaan yang kelima. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Yang kelima ini bacaan qiraat siapa? Ini Imam qiraah Imam Hamzah, riwayat Imam Khalaf, kedua madhabnya sekaligus, madhab Abdul Fattah Al-Faris dan juga madhab Ibnu Ghalbun, dan juga Imam Khalladnya madhab Ibnu Ghalbun. Apa perbedaan antara qiraat Khallad dari madhab Abdul Fattah Faris dan Ibnu Ghalbun? Kalau Abdul Fattah Al-Faris
di riwayati Khalad itu tidak dengan saktah. Oke. Bacaan ke-6, bacaan daripada qiraatnya As-Susi dari Abu Amr. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Bagaimana tadi pada lafaz akbari la'allahum? Diidghamkan. Idgham kabir atau shagir? Idgham kabir. Idghamul kabir lisusi. Jadi bacanya akbal la'allahum yarji'un. Oke. 6. Coba kita analisa dulu, apakah perlukah Anda untuk membaca qiraat yang ke-7 atau sudah cukupkah dengan 6 qiraat ini? Silakan bisa untuk diidentifikasi dari yang pertama qiraat hafaz. Insyaallah sudah. Silakan boleh kita lanjutkan untuk ayat berikutnya masih di surat As-Sajdah. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Silahkan pilihan ada dalam bacaan yang kedua ini, terserah Anda. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Oke, itu yang kedua bacaan qiraat Imam Warash. Yang ketiga, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Yang ketiga ini ya, qalun jaiznya qasar dan juga Ibnu Katsir. Oke. Kalau gitu sekarang bacaan yang ke-4 ya. 4 qiraatnya Imam As-Susi. Ya. Wa man azlam mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Oke, berikutnya bacaan yang kelima. Silahkan. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ini qiraat siapa? Hamzahnya riwayat siapa? Di riwayati Khalaf. Khalafnya mazhab siapa? Abdul Fattah Al-Faris. Alhamdulillah. Bagaimana Anda coba menjelaskan daripada mazhab ini? Hamzah mempunyai 2 rawi, tentunya rawinya yang pertama Khalaf dan kedua Khalad. Dan uniknya Khalaf ini ada ciri-ciri tersendiri di mazhabnya Abdul Fattah Al-Faris, yaitu dengan ciri-ciri as-sakin al-mafsul bertemu dengan Hamzah. Selain as-sakin al-mafsul yang tidak kadang-kadang tidak disebutkan apa saja di antara ciri selain selanjutnya itu? 3 ciri itu yang menemani as-sakin al-mafsul dengan Hamzah itu alif lam atau al bertemu dengan Hamzah, dan juga syai'un, syai'in dan syai'an. Dan juga bedanya dengan Imam Khalaf, kalau Imam Khalaf itu
bi gunnah dan Imam Khalad itu bi ghairi gunnah. Siapa? Kebalikannya, bi ghairi gunnah Imam Khalaf, bi gunnah Imam Khalad. Oh iya. Oke. Kalau melihat dari perbedaan tadi antara Khalaf dan Khalad, maka perlukah Imam Khalad, apakah perlu untuk membaca atau dengan meniadakan bacaan? Karena mungkin sama dengan bacaan yang pertama atau mungkin berapa itu? Sama dengan Imam Hafiz kecuali mad jaiznya saja. Oh, berarti perlu dibaca ya, yang keenam ini ya? Ya, monggo. Ya, silakan bacaan keenam. Qiraatnya Imam Khalad, mazhab Abdul Fattah Al-Faris. Sebenarnya tadi mau tak baca tawasud saja. Oke, silakan. Imam. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Bacaan keenam ini ya. Adakah bacaan ketujuh? Sudah. Oke, kalau gitu saya minta pada Ustadz Umar untuk memberikan ayat surah yang mana yang akan dibaca untuk pada sesi berikutnya ini. Silakan Ustaz. Oke, An-Naml ayat 36. An-Naml ayat 36. Ini pilihan dari Ustadz Umar ya. Oke. Suratun Naml ayat ke-36. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ya. Silakan dengan bacaan apa tadi? Waras dahulu ya. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khair fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Iya, boleh bacakan qiraatnya Imam Qalun. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Silahkan yang ketiga Imam Ibnu Katsir. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Oke, silahkan Anda boleh bacakan qiraat berikutnya adalah qiraat Imam Hamzah. Falamma ji'a Sulaiman qala atumiddunni bimalin fama atani Allahu khairum mimma
ما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Ini hamzahnya berarti Khalaf. khalafnya madhab Abul Fattah Al-Faris. Abul Fattah Al-Faris. Coba kita lanjutkan pada ayat 37. Anda bacakan dengan riwayat Hafs terlebih dahulu. Irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Oke. Lafaz ilaihim itu adakah dari Imam Qiraatus Sab'ah yang membaca tidak dengan ilaihim? Ada. Siapa? Imam Hamzah. Hamzah membacanya menjadi Ilaihum. lafaz falana'tiyannahum adakah dari Imam Qiraatus Sab'ah yang membaca dengan mengibdalkan hamzah pada kalimat tersebut? Ada. Siapa? Imam Warosh. Susi, dan tentunya Imam Hamzah. Kalau perbedaannya antara Imam Warosh, Susi serta Hamzah itu ketika dalam keadaan apa? Waqaf saja kalau Imam Hamzah. Oke. Kemudian pada lafaz lahum ya, maka di situ adalah ciri khas daripada silah mim jamak. Bagaimana? Tolong Anda jelaskan imam siapa sajakah yang baca silah mim jamak? Silah mim jamak dibagi menjadi tiga wajah. Yang pertama qasar, dua tawassud, dan ketiga tul. Imam siapa yang baca dengan qasar? Yang membaca qasar Imam Qalun dan Imam Ibnu Katsir. Oke. Yang membaca tawassud Imam Qalun dengan syarat bertemu dengan hamzah qata, dan juga yang tul Imam Warosh dengan syarat tadinan di hamzatil qat'i. Oke. Lafaz irji' ilaihim ketika Anda membaca dengan qiraat Warosh, bacaannya menjadi bagaimana? Irji' ilaihim. Iya, itu bacaan apa namanya kalau Warosh? Naqal. Kalau Hamzah melalui kholaf Abul Fattah Faris membacanya menjadi irji' ilaihum. Kalau selain Abul Fattah Faris Irji' ilaihum. tanpa saket. Apa sih pengertian saket itu? Berhenti sejenak, satu alif tidak bernafas. Oke. Sekarang kalau kalimat bijunudillah kibala lahum, perhatikan pada lafaz la kibala lahum, itu ada bacaan apa? Idghamul kabir lisusi. Menjadi qibal lahum. Kemudian pada kalimat wala nukhrijannahum minha, bagaimana Imam Qalun dan Ibnu Katsir membaca pada kalimat tersebut? Tetap dibaca mim jamak silah. Menjadi wala nukhrijannahumu minha. Kemudian pada kalimat minha azillatan, pada kalimat minha itu namanya bacaan apa? Mad jaiz. Bagaimanakah Imam Qiraatus Sab'ah di dalam baca jenis-jenis daripada mad jaiz munfasil? Bisa tolong sebutkan dan jelaskan? Mad jaiz munfasil dibagi tiga wajah, yaitu qasar, tawassud, dan tul. Yang membaca qasar Imam Qalun, Abu Amr, dua perawinya, dan juga Ibnu Katsir, dua perawinya. Juga tawassud dibaca Imam selain Imam Hamzah dan juga Imam Warosh wajah dua. Dan yang terakhir yang tul itu. Yang tul Imam Hamzah dan juga Imam Warosh wajah kedua. Lafaz azillatan ketika waqaf
bisa dengan bacaan yang tentu berbeda dari imam-imam yang lain. Siapakah yang saya maksudkan tadi? Adillatan bisa dibaca imalah kubro oleh Imam Al-Kisai. Menjadi adilleh. Syaratnya wakaf. Syaratnya wakaf saja ya. Sol tetap adillatan. Oke. Wahum shaghirun, saya kira cukup di ayat 37 ini. Silahkan terakhir Anda bisa bacakan suratu Fussilat ayat ke-30. Bacakan dengan qiraat Imam Hafs terlebih dahulu. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Oke. Silahkan Anda bacakan dengan qiraatnya Imam Abu Amr lebih dahulu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimil malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sekarang Hamzah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Oke, sekarang Aliul Kisai. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Oke, alhamdulillah Ustazuna Ustadz Amiruddin dari Kalimantan Timur Balikpapan di dalam mempertanggungjawabkan selama mempelajari metode Sab'ati ini termasuk kategori yang alhamdulillah kita nyatakan lulus seleksi dan sudah mampu untuk menjelaskan dari semua uraian dan hulasah yang ada dalam metode Sab'ati. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kemampuan oleh Allah untuk istiqomah selalu dalam menjalankan, membacakan, untuk selalu menzikirkan Al-Quran ini dengan bacaan 1, 2, sampai 14 riwayat yang insya Allah mudah-mudahan kita doakan bersama. Alhamdulillah Sab'ati menjadi bukti kita bahwa kita dimanapun tempat diberi kemudahan, tanda kemudahan adalah Sab'ati. Jadi kalau kalian melihat Sab'ati itu, kalian sudah berada di tangga kemudahan yang pas. Jadi ketika kalian di tangan kalian itu memegang buku Sab'ati, kalian harus optimis, harus percaya
sab'ati tidak susah seperti itu. Dengan sab'ati ilmu-ilmu pendukung yang lain akan nanti membantu kita dalam memudahkan memahami qiraah-qiraah atau kaidah-kaidah di tentunya imam yang sab'ah seperti itu.